Berikutnya kita akan mengaplikasikan permasalahan yang sama tetapi sekarang menggunakan Excel, ya. Baik. Dalam Excel, pada prinsipnya semua simulasi kejadian diskrit yang bisa dikerjakan dengan Arena itu pasti bisa dikerjakan dengan Excel, meskipun Anda bakal lebih repot. Nah, sebetulnya tapi ini merupakan exercise yang bagus karena Anda bisa mengetes apakah Anda betul-betul memahami logika dari simulasi tersebut. Sebetulnya yang menyulitkan di Excel bukanlah logikanya. Kalau logikanya saya rasa standar. Yang menyulitkan di Excel adalah technicality-nya. Contohnya apa? Contohnya di Excel Anda tidak bisa membuat array. Kalau di Arena padahal kan ada array. Contohnya apa? Misalnya kalau Anda meninjau ada part yang datang, tentu saja kita harus melihat array dari waktu waktu kedatangan part 1 sampai part ke berapa katakanlah ya. Kemudian itu tidak bisa difasilitasi di Excel sehingga Anda harus ada beberapa trik. Nah, tapi jalannya simulasi itu bisa terlihat bagus kalau di Excel. Nah, kalau Anda ingin mengembangkan simulasi kejadian diskrit tidak berbasis Arena, sebetulnya bisa-bisa saja. Misalnya Anda menggunakan MATLAB, Anda menggunakan Python atau apapun, ya. Nah, sekarang karena kita tadi saya bilang di Excel kita ada keterbatasan dengan bahasanya, kecuali Anda belajar dengan VBA makro. Nah, di sini karena kita belum memperkenalkan dengan VBA makro, maka kita coba simplifikasi sistem yang ada tadi di 47. Nah, artinya bagaimana? Kalau tadi di 47 di arenanya itu ada workstation 1, 2, 3, 4, 5, di mana kemudian ada 4 rework. Sekarang ini kita hanya membatasi untuk workstation 2 saja, di mana jalannya seperti ini. Ada part yang datang, kemudian di sini Anda lakukan dia proses di workstation 1, kemudian di sini ada proses di workstation 2. Di workstation 2 ada kemungkinan kembali sebesar 5% ke workstation 1, baru dia keluar, ya. Nah, tahapannya bagaimana? Otomatis kita karena di sini ada dua kejadian yang random, satu kedatangan partnya di WS1 dan yang kedua apakah dia akan di rework atau tidak. Berarti kita membutuhkan dua bilangan acak, yaitu U1 dan U2. Di mana U1 adalah waktu antar kedatangan part ke sistem, yaitu ke WS1, dan yang kedua apakah dia akan di rework di WS2. Dimana kalau di WS2 aturannya tadi, kalau probabilitas P-nya ini kurang dari 0,05, maka dia akan dilakukan rework dan kembali ke WS1. Artinya P itu kan dievaluasi di sini, ya. Kalau P di sini kurang dari 0,05, di sini dievaluasinya, dia akan kembali ke WS1. Tapi kalau dia lebih dari itu, dia akan lanjut. Dalam kasus kita akan keluar, ya. Nah, kemudian bagaimana cara mendefinisikan waktu antar kedatangan di sini di workstation 1 itu sudah kita pelajari sebelumnya dan kita lihat dia berdistribusi uniform, maka akan ada dua parameter, yaitu yang pertama adalah batas bawahnya sebesar 13 menit, batas atasnya sebesar 15 menit. Maka waktu antar kedatangannya diberikan dengan variat random yang pertama, yaitu X1I. I itu adalah indeks untuk part ke I-nya. Maka dia akan sama dengan batas bawahnya ditambah interval dikalikan dengan bilangan random yang bersesuaian. Nah, kemudian cara menentukan waktu kedatangan untuk part ke I-nya tersebut tentu saja adalah waktu kedatangan sebelum ditambah waktu antar kedatangan. Nah, kita akan lihat contohnya di Excel, ya. Contohnya di sini tadi saya bilang ini adalah U1, dia untuk menentukan waktu kedatangan di sistem untuk part tersebut. U2 untuk menentukan nanti di workstation kedua dia akan di rework atau tidak, ya. Sekarang kita menuju ke sini, kita melihat X1I. Kita lihat di sini waktu antar kedatangannya berarti tadi adalah saya di sini menuliskan
ya. Di sini ada batas bawah, kemudian ditambah interval dari batas atas dikurangi batas bawah dikalikan dengan bilangan random yang bersesuaian. Oke, saya rasa itu sangat mudah dan jelas. Kemudian menentukan waktu kedatangan atau WDI-nya yang di sini berarti adalah contohnya yang di sini, ya, waktu kedatangan part sebelumnya ditambahkan dengan waktu antar kedatangannya. Khusus untuk part yang pertama, dia adalah sama dengan waktu antar kedatangan part tersebut sendiri, ya. Baik, kalau sudah masuk situ, sekarang kita coba melihat apa saja yang dibutuhkan dalam simulasi ini, ya. Nah, ini sangat mirip dengan simulasi 2 kasir paralel yang kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, ya. Di sini kan berarti kan ada workstation 1 dan ada workstation 2, ya. Kalau kita lihat di sini, maka sebetulnya ini tuh sama saja dengan antrian pada umumnya, di mana di setiap workstation Anda membutuhkan waktu kedatangan 1, yang berikutnya Anda membutuhkan waktu mulai pemrosesan, dan yang terakhir Anda butuh waktu selesai proses. Karena di sini kita punya 2 workstation, maka saya memberikan indeks masing-masing, di mana 1 berarti dia workstation 1, 2 berarti dia workstation 2, ya. Artinya WD1 adalah waktu kedatangan part di workstation 1, WD2 adalah waktu kedatangan part di workstation 2. Nah, di sini kita memberikan parts-nya itu kita berikan indeksnya adalah I, dan indeks pelayanannya itu adalah K. Contohnya bagaimana, ya? I yang saya maksud adalah di sini. Ini adalah I1, I2, I3, I4 dan seterusnya. Nah, ini pun adalah indeks I yang saya maksud, ya. Ini adalah indeks I1, ini I2, dua-duanya ini adalah I3, ini adalah I4 dan seterusnya. Nah, tapi kemudian di sini kita bisa menambahkan indeks yang lain. Misalnya di sini kita sebut sebagai indeksnya adalah K, ya. Berarti ini adalah indeks, ini adalah K. Yang di sini, yang di sini adalah indeks I atau dia part yang ke berapa. Ya. Di sini kita bisa kecilkan, bisa kita wrap, ya. Nah, kalau kita lihat di sini indeks K-nya 1, 2. Nah, kita lihat, ya. Indeks K-nya berbeda dengan indeks I. Karena K-nya itu berarti satu pelayanan. Seperti yang kita contohkan di kuliah-kuliah sebelumnya. Setiap kali Anda selesai dengan satu baris ini, maka itulah selesai 1K. Ini adalah K1 berarti. Ini K2 dan seterusnya. Di sini secara langsung kita bisa melihat bahwa, ya, kita ada 25 pelayanan, tetapi hanya ada 23 part yang dilayani. Dan itu tepat bersesuaian. Kenapa? Karena terjadi 2 rework. Ya. Bagaimana kemudian cara kita mendefinisikan reworknya? Nah, di sini kita definisikan yang disebut sebagai rework. Ya. Di sini kalau kita lihat, kita cocokkan dengan Excel-nya. Jadi, kalau Anda 1, artinya Anda melakukan rework. Dan partnya pada WS2 tadi kembali ke WS1. Ya. Kalau dia 0, Anda tidak melakukan rework. Partnya bisa selesai atau keluar. Ya. Bagaimana cara kita mendefinisikan reworknya? Berdasarkan probabilitas P-nya tadi, di mana P kita ambil dari bilangan random U2. Ya. Di sini. Ya. Kalau P-nya lebih besar sama dengan
0,05, berarti Anda tidak usah melakukan rework dan Anda bisa langsung ke WS2. Anda bisa keluar dari sistem. Karena kita hanya sampai WS2 ya. Kita simplifikasi tadi di sini. Kalau dia P-nya lebih besar dari 0,05, Anda bisa keluar. Kalau P-nya kurang dari 0,05, Anda kembali. Ya. Nah, jadi itu caranya mendefinisikannya. Nah, sekarang kita coba bahas persamaannya dan kita lihat satu persatu ya. Kalau perlu nanti Anda lakukan exercise. Bukan perlu ya. Anda wajib melakukan exercise. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengisi kodenya ya. Nah, baik ya. Di sini saya sudah memberikan kodenya dan kalau Anda baca dengan baik, Anda baca dengan teliti, pasti Anda bisa menghasilkan Excel seperti yang saya hasilkan di sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, tapi kalau abstraksi Anda belum terlalu bagus, maka saya memberikan sebuah saran. Caranya adalah Anda coba saja dengan cara dilihat-lihat, kemudian belajar logikanya mana seperti apa sehingga Anda bisa menyusun formulanya ya. Coba misalnya kita sekarang membuat sheet baru. Sekarang misalnya kita membuat sheet percobaan ya. Sini kita buat sheet percobaan seperti ini. Anda lakukan Ctrl A, pilih semuanya. Ctrl C. Kemudian di sini masuk ke sheet coba, arahkan ke A1, Ctrl V ya. Baik, sekarang supaya Anda tidak bingung, yang ada di sini di Q dan R ini bisa kita hapus karena belum kita butuhkan. Ya. Dan di sini juga sama, kita hapuskan saja sementara waktu. Oke. Nah, ini ada parameter-parameternya sudah kita dapatkan, ya. Di sini sementara bisa kita hapus juga. Nah, kita trace satu-satu dulu ya. Nanti kalau kita bingungan, kalau Anda kebingungan, Anda bisa masuk ke sheet nomor 7. Nah, kita masuk ke sini ya. Berarti kita masuk ke ini, seharusnya supaya Anda nggak bingung, harusnya mungkin K-nya ada di sebelah kiri ya. Maka yang di sini pun saya ganti, K-nya ada di sebelah kirinya ya. Oke, kita masuk sekarang ya. Sekarang kita masuk ke pelayanan yang pertama, konsumen yang pertama. Kita belum memakai fungsi apapun, VLOOKUP juga belum, kecuali memang betul-betul diperlukan ya, supaya Anda paham satu persatu. Kita lihat sekarang. Datang di workstation 1 berarti kan adalah part yang ini kan. Datang. Kemudian waktu mulainya, karena dia tidak ada siapa-siapa, berarti kan bisa langsung dimulai ya. Kemudian waktu selesainya berarti adalah waktu mulai dia ditambah waktu prosesnya. Waktu proses di WS1 adalah 11, berarti adalah 24,7. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Dia otomatis akan datang di workstation yang kedua, pastikan sama dengan WS1-nya. Dalam hal ini. Nah, kemudian apakah dia akan dilakukan rework atau tidak? Berarti kan Anda harus cek. Ya. Anda harus cek jika kita lihat indeks ke-1 ya. Indeks ke-1 kan berarti di sini. Berarti indeks ke-1 ini, supaya ini tidak salah juga, lebih baik sebelumnya kita kasih indeks dulu. Ini adalah indeksnya, kita copy di sini. Nah, supaya ini juga sama, kita berikan indeks juga. Berarti adalah 1, 2, kemudian 3, dan seterusnya ya. Kita bisa cek supaya Anda tidak bingung. Di sini di sebelahnya U2 saya bikin kode untuk rework, di mana di sini kalau dia kurang dari 0,05 berarti akan kita
lakukan rework ya. Artinya dia nilainya akan berjumlah 1. Tapi kalau lebih dari 0,0 lebih besar sama dengan 0,05 berarti dia tidak perlu dilakukan rework. Contoh ini 0, 0, ini dilakukan rework, ini dilakukan rework ya. Part yang ke-9. Di sini berarti saya perlu mengcopy juga di sini yang rework. Saya copy ke sebelahnya U2 ya. Oke. Kita lihat seharusnya sudah betul. Nah, sekarang kita masuk sini ya. Kita coba lihat Excelnya ya. Di sini kita telusuri satu persatu. Yang pertama adalah indeks dari simulasinya adalah 1, indeks dari partnya ya. Ini adalah indeks, ingat K itu adalah indeks dari simulasi, I adalah indeks dari part. Sebetulnya tadi sudah saya jelaskan, tapi kalau Anda bingung, kita tidak masalah, kita tuliskan lagi. Ini indeks part, ini adalah indeks, begini indeks simulasi ya. Indeks simulasi, ini adalah indeks dari part. Kita copy sini ya, tidak ada lagi yang di copy. Nah, kemudian kalau sudah dapat seperti itu, berarti yang pertama part 1 mulai di 13,7 waktunya di sini. Kemudian di sini waktu mulainya langsung bisa dimulai, kemudian selesainya adalah 24,7, kita tambah dari 11 ya. Kemudian 24, Anda lihat. Apakah dia perlu dilakukan rework? Kita lihat. Berarti kan dia lihat, ini kan part I ya. Ini kan indeks part yang di sini tuh. Kalau Anda supaya Anda nggak bingung, saya copy juga ke sini. Ini indeks part. Berarti ini adalah juga indeks part ya. Kita lihat part ke-1 dilakukan rework, tidak ya. Saya belum melakukan fungsi VLOOKUP sama sekali supaya Anda tidak tercampur-campur logikanya. Berarti 0 ya. Berarti kalau tidak dilakukan rework, artinya kan dia boleh diproses, maka dia bisa dimulai ya. Maka ini adalah pengecekan pertama. Kalau dia tidak dilakukan rework, bisa dimulai. Tapi kalau dia tidak dilakukan rework, ya nggak perlu dimulai dalam hal ini. Maka dalam hal ini kita lihat, karena dia bisa dimulai dan tidak ada siapa-siapa, maka dia akan sama dengan 24,7 ya. Dan selesai akan sama dengan 24,7 ditambah 10 ya. Jadi nanti pada saat Anda ujian, kalau Anda bingung, Anda tidak perlu membuat formulanya dulu, Anda lakukan simulasi secara manual seperti ini. Nah, baru mungkin Anda bisa trace logikanya. Karena kalau belum terbiasa, membangun abstraksi itu memang tidak mudah ya. Coba kita bandingkan. Kalau misalnya kita copy paste yang di sini ya. Copy paste values ya, sudah sama. Berarti logika manual saya sudah cukup betul ya. Kemudian sekarang kita masuk ke pentahapan yang kedua ya, dimana ini bertambah, ini masuk kedua. Nah, karena part pertama sudah selesai, pasti sekarang kita masuk ke part yang kedua ya. Dan Anda cari kemudian part yang kedua, berarti dia adalah, kita cari waktu kedatangannya adalah 28,4. Kita lihat apakah bisa langsung dimulai. Saya juga belum memakai formula apapun. Bisa, karena dia datangan 28, selesai 24 ya. Bisa. Kemudian selesainya di sini adalah berarti 28 ditambah dengan 11 ya. Nah, kemudian berapa di sini? Ini adalah 39, langsung bisa ini. Nah, kita lihat part kedua. Part kedua apakah perlu dilakukan rework ya. Kita lihat part kedua, oh tidak perlu ternyata. Berarti dia juga bisa langsung dimulai.
Dan kita lihat ya. Karena di sini dia adalah datangnya 39,4, sementara selesainya 34,7, berarti boleh dimulai di sini langsung. Dan selesainya adalah berarti 39,4 ditambah 10 ya. Kita lihat di sini apakah sama, kita copy. Kita kemudian menggunakan paste values sama ya. Berarti oke. Oke, sekarang masuk ke simulasi yang ketiga. Ya. Kemudian dengan simulasi yang ketiga tersebut, berarti sekarang karena part 2 juga sudah selesai, sekarang kita masuk ke part 3. Kita lihat part 3 dia datang pada waktu ke 42,5. Karena dia datang setelah pelayanannya di sini selesai, maka dia juga boleh langsung dimulai. Waktu mulainya sama dengan itu. Kemudian selesainya otomatis sama dengan 42,5 ditambah 11 ya. Dia juga langsung datang ke WD2. Dan kita lihat part ketiga apakah ada rework. Oh, ternyata ada. Nah, bagaimana kemudian cara menyelesaikannya? Ya. Nah, bagaimana kemudian cara Anda menyelesaikan ini? Secara logika, ya. Secara logika, kalau dia dilakukan rework, maka dia kan tidak akan memulai proses di workstation 2. Maka ini kan tidak perlu Anda isi. Tidak perlu Anda isi di sini. Dan kalau kita lihat, memang dia akan menjadi kosong, tapi karena alasan nanti perhitungan di sini apa tuh namanya, tetap bisa nanti Anda isi pun nggak masalah ya, tapi tidak kita pakai dalam perhitungan ya. Dikosongin juga boleh dalam hal ini ya. Di sini tidak dilakukan proses di workstation 2 karena dia perlu ada rework. Nah, bagaimana kemudian kita melanjutkannya? Kita bisa melanjutkannya dan di sini simulasinya tetap berjalan ya. Nah, kita lihat ya. Part ketiga sudah mengakhiri prosesnya karena dia tadi kita putuskan dia dilakukan rework, udah selesai, kan nggak dilanjutin. Nah, counternya tetap berjalan. Counter simulasinya 4. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa lanjut ke part 4? Ya belum. Kita masih harus melihat untuk part 3 dulu. Karena dia kan belum selesai, kan dia kembali ke workstation 1. Karena part 3 kembali ke workstation 1, otomatis kan indeksnya tidak berubah. Di sini. Di sini karena indeks tidak berubah, dia tetap dikerjakan di sini. Artinya apa? Part 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya harus menunggu sampai part 3 ini selesai dikerjakan kembali di WS1. Kenapa demikian? Kan Anda harus ingat, WS1 jumlahnya cuma 1. Kecuali WS1 jumlahnya ada banyak. Dalam kasus ini mungkin masih bisa dibagi, tapi kan tidak, WS1 cuma 1. Nah, sekarang pertanyaannya, ya. Kapan waktu mulai pengerjaan kembali part 3 di WS1? Otomatis kan akan sama dengan waktu selesainya dia tadi di sini. Dia mulai lagi dari awal. Nah, sekarang kita lihat apakah bisa langsung dimulai? Bisa, pasti. Karena kan kosong. Sehingga juga sama akan dimulai di sini. Ya. Kemudian berapa waktunya? Di sini kita lihat. Di sini ternyata dia ditambah 11, ini pun sama. Ya, ini pun sama. Nah, kemudian masuk ke part yang ke 3 juga, dimulai di sini. Nah, di sini ada sebuah asumsi, ya. Asumsinya dalam Excel ini, di sini kalau Anda lihat, reworknya itu mengacu kepada indeks. Artinya bagaimana? Kita asumsikan bahwa
sebuah part itu jika sudah dilakukan rework, dia tidak akan dilakukan rework lagi. Kita bisa juga memakai asumsi yang lain. Katakanlah Anda mengabaikan indeks ini. Artinya kita tinggal melihat kita melihat bilangan acaknya, dan bisa saja kalau dengan kasus seperti itu, contoh ya, misalnya di sini tadi kan kita melihat bahwa karena dia 1, dia kan 0,018. Bisa juga bilangan random setelahnya katakanlah 0,02 berapa, sehingga dia bisa dikenakan rework lagi. Nah, di sini asumsinya tidak seperti itu. Asumsinya adalah reworknya cukup 1 kali saja, sehingga kita isi rework di sini adalah 0, ya, secara manual berdasarkan asumsi kita tadi, karena asumsinya hanya dikenakan rework sekali. Berarti yang 3 tadi tidak menjadi 1 lagi, tapi asumsinya sudah selesai, ya. Nah, sekarang kapan dia akan dimulai? Nah, ternyata kapan dia akan dimulai ini, dia kan juga membutuhkan informasi di WS2 tadi selesainya kapan terakhir. Nah, maka di sini kalau tadi dia dilakukan rework, waktu mulainya tidak apa-apa Anda kosongkan, tapi ada baiknya WS2-nya ternyata kita perlu isi. Berarti kan dia kan waktu terakhir selesainya kan tetap sama dengan yang sebelumnya, yaitu 49,4. Ya. Nah, karena dia datang di 64,5, dia selesai di 49,4, maka dia akan dimulai juga di 64,5 karena datangnya itu setelah yang ini selesai, ya. Maka di sini kan sama dengan 10 dan nilainya 74,5. Ya, kita copy untuk K3 dan K4, ya. Kita bandingkan di sini, ya. Kita paste values, ya. Nilainya sama, 494, 74,5, ya. Nah, itu adalah kita sudah bisa mendapatkan logikanya. Nah, sekarang tugasnya bagaimana cara kita melakukan otomasinya. Nah, kita bisa mengikuti formula yang ada di sini, dan sebetulnya Anda pun tinggal ngikutin, ya. Contoh tadi, bagaimana cara membaca ini? Ya, kita ikutin satu-satu. Yang pertama, kita melakukan masalah indeksnya tadi, ya. Kita lihat, coba ya, indeks tadi. Kalau misalnya kita ini geser ke sini, ya, supaya tidak berubah, atau mungkin 2 baris di bawahnya. Nah, sekarang masalah indeksnya dulu. Kalau indeks simulasinya pasti kan selalu bertambah, jadi ini kan selalu kita tambah 1 sini, ya. Ini supaya sama, formatnya bisa kita samakan dulu supaya gampang melihatnya, ya. Kemudian bagaimana kemudian dengan indeks partnya? Nah, tadi kan kenapa dia tidak kita tambahkan? Tidak kita tambahkan karena di counter simulasi sebelumnya dia dikenakan rework. Artinya kita bisa mengikuti formula yang di sini, ya. Jika di K sebelumnya itu sama dengan 0, maka I-nya akan kita tambah 1. Jika tidak, tetap sama, supaya counternya tidak berubah. Nah, tetap 3 dalam hal ini. Nah, kemudian bagaimana cara mendefinisikan ini juga? Nah, kita lihat tadi, ya. Karena dia sama dengan 1, ya. Karena tadi dia yang di sini sama dengan 1, maka WD yang di sini akan sama dengan waktu selesai yang di sini. Kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak, ya tetap Anda ambil. Nah, di sini Anda bisa pakai fungsi apa? Anda bisa pakai fungsi VLOOKUP. VLOOKUP, indeksnya indeks apa? Apakah indeks simulasi atau indeks part? Tentu saja indeks part. Ini adalah yang kita cari. Anda bisa lakukan $, ya. Di
Sini kemudian indeksnya adalah berapa? 1, 2, 3. Itu yang ketiga. Dan true. Oke, kita perbaiki. Dia akan sama dengan 53,5 ya. Itu adalah cara membaca yang di sini. Jika dia sama dengan 1 yang di sini, maka kan dia tidak boleh melanjut ke part 3. Dia tidak boleh mengambil angka 57,4 ini, tapi adalah dia melanjutkan pekerjaan di sini otomatis kembali lagi berdasarkan waktu selesainya di WS1. Ya. Dan bagaimana dengan waktu mulainya? Nah, waktu mulainya ini sama saja seperti pada saat kita melakukan antrian single server, ya. Jika dia tiba setelah yang sebelumnya selesai, maka bisa langsung dimulai. Jika tidak, maka kan harus menunggu, kan begitu, ya. Nah, kemudian yang di sini otomatis akan sama dengan 53,5 ditambah WS1, dan Anda bisa gunakan F4 sehingga dia dipakai tanda dolarnya, sama dengan 64,5. Sini. Kemudian kalau kita lihat di sini bagaimana cara menentukan WD2. Nah, kita masuk ke WS2. Ya. Kita masuk ke WS2. Di WD2 pasti dia akan sama dengan, ya. Dia akan sama dengan WS1. Sama. Nah, di sini. Nah, di sini Anda bisa lakukan reworknya. Berdasarkan asumsi kita tadi, kalau di tahap sebelumnya sudah dilakukan rework, maka ini Anda isi 0 supaya dia tidak dilakukan rework lagi. Tapi dia jika belum dilakukan rework, maka Anda bisa cari sesuai dengan indeksnya tadi. Indeks apa? Indeks part. Indeks part. Kita cari rework, berarti dia yang di sini, ya. Anda tekan F4. Kemudian di sini indeksnya adalah kolom ke berapa? Reworknya 1, 2, 3, 4. Maka kita isi 4, ya. Kemudian true. Oke. Sini. Artinya apa? Ini betul, ya. Karena dia sebelumnya dilakukan rework, maka dia tidak perlu kita isi, ya. Kemudian di sini apa tuh namanya? Di sini karena dia dilakukan rework tidak perlu kita isi, tapi kalau dia 0 ya bisa kita isi kemudian. Nah, sekarang bagaimana di sini? Nah, sini kita lihat tadi, kalau dia dilakukan rework artinya dia 1, artinya kan dia tidak perlu kita isi, kita kosongkan. Nah, tapi kalau dia itu 0, artinya dalam kondisi normal ya seperti antrian biasa, kalau yang di sini lebih selesai daripada yang di sini, maka kita bisa isi langsung dengan WD2-nya. Kalau tidak ya harus mengantri dulu. Bagaimana cara menerjemahkannya? Berarti adalah, ya, jika di sini dia dilakukan rework, maka tidak perlu Anda isi, Anda kosongkan, ya. Tapi bagaimana jika sini n, ya, di sini sama dengan 0 dan waktu kedatangannya lebih akhir daripada waktu selesai sebelumnya, maka tentu saja ini n-nya harus kita isi dulu, ya. N sama dengan 0, O6 lebih besar daripada, saya ulang supaya Anda nggak bingung, ya. Jika dia sama dengan 1, maka tidak perlu kita isi. Kemudian jika dia sama dengan 0 dan dia lebih besar daripada yang di sini, kita tutup n-nya, maka pasti ini kan, ya. Jika tidak, berarti adalah harus mengantri. Jadi kita tutup, selesai.
Ini seharusnya bukan seperti ini. Ini harusnya else if ya. Maaf, saya dari kesalahan. Kita ulang lagi. Ini if. Ini and. Sini. And di sini. Maka dia akan sama dengan yang di sini. Jika tidak, dia akan sama dengan yang di sana. Baik. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita ada kesalahan. Maka dia akan sama dengan O6. Sebentar, kita telusuri kesalahannya. Oke, betul. Sebentar. Kita coba lihat di sini O6. Seharusnya tidak ada ya. Oh, ini salah saya. Ini bukan O6 ya. Bukan apa? Bukan WD-nya yang sama dengan 0, tetapi adalah rework-nya ya. Kalau ini harusnya betul. Oke, ya. Saya ulang. Jika di sini rework-nya sama dengan 1, maka Anda kosongkan. Tapi kalau rework-nya sama dengan 0 dan WD-nya di sini lebih besar daripada ini, maka bisa mulai di sini. Tapi jika sebaliknya, dia kan harus mengantri. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengisinya ini? Nah, ini pun sama. Ya. Kalau kita lihat di sini, karena dia kondisinya 1, maka dia akan mengikuti. Kan dia kan tidak dikerjakan apa-apa. Artinya kan status dia selesainya kan akan sama dengan kondisi dia yang terakhir. Berarti bagaimana? Jika rework-nya sama dengan 1, maka kan dia tidak ada proses. Tetap ikut sama seperti sebelumnya. Sini. Tapi jika yang lain, jika rework-nya 0 atau tidak di rework, maka dia akan sama dengan yang di sini, ya. Sama dengan WS, waktu mulainya ditambahkan dengan 10 dan Anda berikan tanda $. Oke, kita lihat ya, sini sama dengan 4 sama 3, 5 3 setengah, 5 3 setengah, 6 4 setengah, 6 4 setengah, 0 6 4 0. Nah, itu caranya. Jadi caranya Anda tadi yang saya blok di sini itu, yang tadi Anda kerjakan secara manual. Coba Anda telusuri, kalau Anda bisa, seharusnya Anda bisa membuat kodenya. Nah, kita lihat, kita save dulu. Karena Anda sudah berhasil membuat kodenya, maka kalau di drag harusnya mungkin benar. Ya. Nah, kita lihat di sini. Pada kondisi 9 terjadi rework, selesai 338,8. Ini pun 338,8 dan sudah betul dalam hal ini. Artinya Anda sudah berhasil menjalankan kodenya dan mengikuti yang saya tulis di sini. Caranya bagaimana? Caranya tadi Anda tes secara manual dulu. Anda cek logikanya. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir adalah kita perlu mendefinisikan waktu mengantrinya. Dan ini saya rasa mudah ya. Di sini kita lihat kalau waktu mengantri di WS1 karena dia tidak ada rework, ya berarti kan waktu mulai dikurangi dengan waktu kedatangan masing-masing part. Tapi bagaimana dengan waktu mengantri di workstation 2? Ya tergantung. Kalau dia 0, maka akan sama dengan waktu mulai dikurangi waktu rework-nya. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, di mana dia dilakukan rework, berarti kan tidak ada proses, otomatis kan tidak ada waktu mengantri, maka kita akan kosongkan. Dan bagaimana cara kita menghitung counter waktu mengantrinya? Di sini adalah Anda bisa mencari berapa dia WS1 totalnya, itu Anda jumlahkan di sini. WS1 Anda jumlahkan ya. Kemudian ada yang rework atau tidak? Karena WS1 kan ada yang rework. Contohnya di sini. Di indeksnya. Yang itu yang indeks yang ketiga ya. Indeks yang ketiga itu kan dikerjakan 2 kali. Yang ketiga dikerjakan di sini,
juga dikerjakan di sini. Maka perlu Anda jumlahkan sebelumnya. Anda jumlahkan, kemudian Anda bagi. Ya, Anda bagi dengan berapa banyak. Kalau dia tidak pernah di rework, ya berarti kita bagi 1. Kalau dia di rework, berarti kita bagi 2. Sehingga kita mendapatkan di sini average-nya di WS2 mengantri 1,3, di WS1 mengantri 1,3, di WS2 mengantri 0. Ya. Jadi itu adalah simulasinya, silahkan dicoba dan dikerjakan.